Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang ini insyaallah kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, dan saat ini kita sampai pada hadis yang terakhir pada bab fil muhafazah 'alal a'mal. Ya. Hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam bab ini hadis-hadis pendek. Ya. Dan jumlahnya pun tidak banyak, hanya ada 4 hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi. Satu hadisnya digabungkan dengan ayat-ayat yang biasa Imam Nawawi sebutkan sebelum menyebutkan hadis-hadis yang ingin dijelaskannya. Nah, oleh karena itu, karena hadis ini pendek, sebelum saya jelaskan hadisnya, saya ingin sedikit mengkaji lagi. Ya, walaupun sebenarnya sudah dikaji ya oleh pemateri sebelumnya. Saya bahas ulang terkait dengan bab ini. Bab ini Imam Nawawi datangkan atau tuliskan setelah bab apa kemarin? Al-Iqtisad. Tidak berlebih-lebihan. Ya, ini mirip sebagaimana Imam Bukhari dalam Sahihnya juga menuliskan bab ma yukrahu minat tasydid atau minat tasyaddud fit ta'ah. Jadi Imam Bukhari ada bab dalam Sahihnya tentang dibencinya ya tasyaddud, berlebihan dalam beribadah. Nah, kemudian setelah itu Imam Bukhari mendatangkan bab ma yukrahu fi tarki qiyamil lail liman kana yakumul lail. Nah, Imam Bukhari kemudian memberikan bab yang berikutnya adalah dibencinya orang yang sholat malam kemudian meninggalkan sholat malam. Jadi lebih spesifik. Nah, kalau Imam Nawawi ini lebih umum ya. Jadi setelah menjelaskan tidak boleh berlebih-lebihan dalam beribadah, kemudian menjelaskan bagaimana memelihara atau menjaga amalan tersebut, bukan hanya qiyamul lail tapi secara umum gitu. Dan sebelumnya Imam Nawawi juga menjelaskan tentang banyaknya turukul khair. Jadi banyaknya jalan menuju kebaikan, bukan hanya sholat, bukan hanya saum, bukan hanya sedekah, tapi banyak gitu. Nah, kita diperintahkan untuk atau dianjurkan ya untuk apa? Mendawamkan satu amalan yang mudah bagi kita, yang sekiranya tidak memberatkan kita gitu. Nah, makanya bab ini menjelaskan tentang bagaimana menjaga atau memelihara amalan. Nah, Imam Nawawi dalam bab yang ke-15 ini yang pertama menyebutkan hadis bahwasanya ahabuddin ilaihi madawama sahibuhu alaihi. Ya, hadis ini sudah disebutkan sebelumnya pada bab Al-Iqtisad. Nah, tapi disebutkan lagi dalam bab ini. Nah, ini menunjukkan bahwa di antara cara supaya kita bisa menjaga amalan kita yaitu dengan apa? Dengan tidak berlebihan. Ya, jadi bagaimana cara supaya kita bisa istiqomah, bisa konsisten, bisa terus-menerus dalam beramal? Di antaranya tidak berlebihan. Tidak melakukan amalan yang memberatkan. Yang mudah bagi kita lakukan. Nah, gitu. Itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah yang tidak memberatkan sebagaimana bab sebelumnya. Kemudian Imam Nawawi membawakan hadis Umar bin Khattab terkait dengan barang siapa yang tidur ya dan meninggalkan apa yang biasa dilakukan di malam hari, baik sholat ataupun membaca Al-Quran, faqara'ahu ma baina sholatil fajri wa sholati zuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Nah,
kemudian dia membacanya di siang hari antara sholat fajar dan zuhur, maka pahala bacaannya itu dihitung seperti dia membaca pada saat malam hari. Jadi artinya apa? Ketika kita biasa melakukan sesuatu di malam hari ataupun siang hari, kemudian kita ada halangan, ada uzur, ya, sehingga kita tidak bisa melakukan amalan tersebut, maka tidak apa-apa amalan tersebut untuk dilakukan di luar waktu itu. Gitu. Biasanya kita di malam hari membaca 1 juz, qadarullah bangunnya terlambat sehingga baru setengah juz, ya, baru setengah juz sudah masuk waktu fajar. Nah, maka setengah juznya bisa disempurnakan di siang hari. Untuk apa? Untuk menjaga konsistensi. Jadi setiap hari itu tetap 1 juz. 1 juz terlalu berat bagi saya. 1 halaman. Nah, qadarullah bangunnya terlambat sehingga apa? Tidak sempat baca. Nah, maka yang belum dibaca ini dibacanya kapan? Di siang hari. Jadi tetap tidak ditinggalkan, tetap dilaksanakan walaupun tidak pada waktunya. Nah, sebagaimana pada hadis yang pertama ini, ya. Jadi ma la yudraku kulluhu la yutraku julluh. Sesuatu yang tidak bisa diambil semuanya, maka jangan ditinggalkan seluruhnya, gitu. Sebagian besarnya. Nah, kemudian hadis yang berikutnya menjelaskan tentang la takun misla fulan kana yakumul lail fataraka qiyamal lail. Jangan seperti fulan. Ya, awalnya dia qiyamul lail, kemudian dia meninggalkan qiyamul lail. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan seseorang itu tidak istiqomah, tidak konsisten dalam beramal? Banyak faktor. Di antaranya adalah karena dia tidak jujur pada dirinya. Ya. Tidak jujur ini bukan tidak jujur dalam lisan, bukan sidqul lisan, tapi sidqul qalbi. Tidak jujur hatinya. Dia beramal, tapi sebenarnya dia belum mau beramal, tidak mau beramal. Ya, jadi antara as-sidqu wal ikhlas itu memang dekat. As-sidqu wal ikhlas itu berdekatan, susah dipisahkan. Sebagian ulama membedakan bahwa as-sidqu itu niat sebelum masuk ibadah. Ya, jadi motivasi ibadah itu apa? Orang mau sholat malam itu karena apa? Karena diperintahkan, karena disuruh oleh atasannya, atau karena mengikuti sunnah Nabi, atau karena apa? Nah, ini motif. Kemudian al-ikhlas. Kalau al-ikhlas ketika sudah masuk pada ibadah tersebut, gitu. Jadi ini berhubungan dengan hati, berhubungan dengan niat. Kalau as-sidqu sebelum masuk pada ibadah, adapun ikhlas setelah masuk pada ibadah. Ya, sebagian ulama mengatakan as-sidqu tauhidul qasdi. Ya. Mengesahkan niat. Jadi niat kita untuk apa? Nah, adapun ikhlas itu tauhidu al-maqsud, mengesahkan yang dituju, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bisa jadi seseorang itu tidak istiqomah karena belum jujur hatinya, ya. Karena motifnya masih bukan karena iktidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam ibadah itu ada 3 pilar utama. Rakaizul ibadah. Yang pertama apa? Al-mahabbah. Nah, ini pokoknya. Jadi harusnya motivasi seseorang beribadah itu adalah karena hubban lillah, karena cinta kepada Allah. Kalau diibaratkan burung, mahabbah itu, cinta itu seperti kepalanya. Jadi kalau kepalanya tidak ada, maka burung itu mati. Begitupun ibadah. Kalau cintanya sudah tidak ada, maka tidak dijamin akan istiqomah ibadahnya. Bisa jadi dia ibadah ketika dilihat, ketika tidak dilihat mungkin tidak beribadah.
Jadi yang pertama mahabbah, yang kedua sayap-sayapnya itu apa? Al khaufu war roja. Ar roja wal khauf. Ya, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan takut akan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Takut akan dosa yang telah kita perbuat, takut akan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi di antara bentuk cinta kita kepada Allah adalah dengan mengikuti perintah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dengan mengikuti meneladani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi di antara orang yang jujur ketika beribadah adalah niatnya mengikuti Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan motivasi lain, ya. Nah, itu. Kemudian yang terakhir, nah ini hadis yang akan kita bahas hari ini. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dari sahabiah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatathu sholatu minal laili min waja'in aw ghairihi shalla minan nahari sintai asyrata rakaatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila malamnya tidak sholat, tertinggal karena sakit atau karena uzur syar'i lainnya, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam sholat di siang hari sebanyak 12 rakaat. Nah, kita tahu bahwa Ummul Mukminin Aisyah merupakan orang yang paling tahu sholat malamnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Ummul Mukminin Aisyah ini termasuk wanita yang diakui keilmuannya, ya. Bahkan banyak para sahabat pun yang bertanya ilmu kepada Aisyah. Nah, dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya Nabi itu kalau seandainya malamnya tidak sholat karena sakit, ya karena Nabi itu di antara kebiasaannya adalah sholat malam. Walaupun ulama berbeda pendapat apakah sholat malam bagi Nabi itu wajib atau tidak. Nah, walaupun ayatnya sama, wa minal laili fatahajjad nafilat, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Nah, jadi ayatnya sama tapi ulama berbeda mengambil kesimpulan hukumnya. Nah, tapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam di antara kebiasaannya adalah sholat malam. Nah, ketika Nabi sakit ataupun karena yang lainnya, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menggantinya di siang hari. Kapan? Tadi antara sholat fajar dan sebelum masuk waktu zuhur. Nah, sebagian ulama mengatakan setelah syuruk, ya. Jadi tidak setelah sholat fajar langsung, karena itu termasuk waktu yang dilarang, kecuali mengkodok sholat 2 rakaat sebelum fajar. Nah, boleh langsung. Kalau ada yang belum sholat 2 rakaat fajar karena terlambat, boleh langsung setelah sholat, atau juga boleh menunggu waktu setelah syuruk. Nah, gitu. Nah, kenapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam di sini sholatnya 12 rakaat? Nah, apakah harus 12 rakaat? Nah, tentunya ini karena kebiasaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam kalau sholat malam itu adalah 11 rakaat. Gitu. Nah, kenapa siangnya tidak jadi 11 rakaat, jadi 12 rakaat? Karena witir itu hanya ada di malam hari. Sedangkan sholat siang itu tidak boleh witir. Gitu. Jadi ditambah 1, jadi genap. Yang asalnya 11 jadi 12. Kalau biasanya saya sholatnya 7 rakaat, berarti ditambah 1 jadi berapa? 8 rakaat. Kalau saya biasanya 5 rakaat, berarti ditambah 1 jadi 6 rakaat gitu. Nah, shalla minan nahari sintai asyrata rakaatan. Jadi Nabi mengganti sholatnya itu yang tertinggal di malam hari di siang hari dengan 12 rakaat. Nah, ini saja mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.